sih ogoh-ogoh angkanya nggak dibakar, nggak dipelino. Pelino itu kan dibakar. Terus saat aku beli ayam di pasar, aku beli ayam pelino, bukan ayam bakar. Kalau sekarang nggak di prank, kita harus tetap semangat buat. Harus tetap buat dan jalan. Buat dan jalan. Apakah nggak hidup ogoh-ogohnya? Wah, aku minta biar nggak pernah aku lihat ogoh-ogohnya jalan-jalan terus minta-minta. Gusman Surya. Terima kasih sudah Yuk, 30 akan. Sama-sama. Gimana kabar Gusman? Baik. Sehat. Yang penting sehat. Ya. Ya. Tapi kalau masalah keuangan pandemi pasti agak. Agak seret nih. Itu kayak semuanya ya, tapi syukurnya ya masih lah Masih rezeki. jalan ya. Apalagi seorang seniman terus gimana bertahan di pandemi kerasa. Ya kerasa sih sebenarnya sih di sebelum pandemi aku pribadi kebetulan memiliki usaha di bidang rumah makan lah. Oh, kuliner. Ya kuliner. Cuman di era pandemi ini sekarang ini mau nggak mau ya belum bisa jalan. Banyak dong Ya. usaha. Oh gitu. Banyak. Pengusaha muda ini. Tapi malah ya Seniman. Ya, tapi karena pandemi ini akhirnya banting setir balik lagi ke basic. Balik lagi ke Ya sini. ke basic ke seni. Yang dulu seni itu memang pure, memang untuk senang-senang. Iya. Meskipun lulusannya sih sebenarnya lulusan seni. Oh gitu. Cuma setelah lulus akhirnya mau memutuskan mau di mana sih nyari cuan. Ya, cuan. Ya nyari cuan akhirnya buka warung makan. Ya. Ya, kebetulan juga senang masak. Tapi karena era pandemi warungnya belum bisa jalan, balik lagi ke basic awal. Kita manfaatin artinya dalam artian istilahnya gelar SS-nya biar kepake kepake lah. Akhirnya Oh, berarti Gusman kuliah di seni di Institut Seni Denpasar. Isi. Denpasar. Jadi Jadi apa itu? jurusan seni rupa murni. Oke, lupa. Jadi setelah pandemi akhirnya sama teman-teman, yang teman-teman pun sebelumnya kerjanya di rumah makan, di warung. Dan mereka akhirnya tak tarik di studio Ul Art. Ul Art ini berbasic artwork. Ya. Jadi segala jenis artwork kita kerjakan. Baik itu mulat, patung, Apapun itu logo, semuanya. apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. By the way, kita lagi di studionya Gusman. Ya, ini studio Gusman. Ini keren banget, bro. Gua baru masuk sampai sini, lihat, wah, studionya asik banget. Iya. Ada project segala macam, ada miniatur. Ini semua Gusman yang desain. Ya sih kebetulan ini kan sebelumnya toko, tapi kurang efektif. Jadinya catnya tak kerok aja, tak bikin studio. Dikerok aja. Ya dikerokin. Mana Mana? segi artistiknya. Ya. Karena belum bisa beli cat. Karena pandemi. Tapi gimana, usaha masih jalan sekarang? Usaha sih masih jalan, artinya warung masih jalan. Cuman ya kita nggak muluk-muluk lah. Ya. Artinya nggak bisa kayak dulu lagi. Yang dulu mungkin bisa beli ini, beli itu lewat penghasilan warung. Cuman kalau sekarang ya bisa untuk memutar gaji staff aja. Makanya artinya mau ya untuk personal aja. Makanya studio Mulan inilah yang menjadi istilahnya penghasilan sekarang. Oh, malah keren ya, men. Berarti malah yang seni yang sekarang menghidupi skill Ya, itu. Iya. Jadi Gusman Mudiasnya itu nggak sia-sia. Iya, benar. Ada ininya lah, ada efeknya. Ada efeknya. Ya. Gua Sebenarnya kuliah sih sebenarnya ada yang rata-rata kuliah tuh nggak ada Ya, yang pasti. cuman tergantung dari mana ya kita misalnya dalam artian. Tapi nggak gini juga maksudnya kalau kita kuliah misalnya kalau jurusan seni kita nggak boleh saklek juga. Kita harus cari kerja di jurusan seni. Ya, Kalau betul. kita lulusnya ekonomi kita harus kerja di misalnya di bank gitu. Ya, ya. Nggak boleh saklek kayak gitu Ya, juga. ya, Dan ini kan soalnya kita hidup jalannya itu berbagai macam arah gitu. Iya. Misalnya saya jurusan seni, akhirnya mencari nafkah ataupun mencari cuan di warung, restoran. Tapi akhirnya karena ada pandemi ini ada hikmahnya juga. Benar. Nah, hikmahnya apa? Akhirnya ilmu itu kepake juga. Artinya istilahnya nggak ada ruginya gitu. Benar. Kembali lagi malah ke sana. Ya, Berarti Gusman Surya ini asli dari Tapak Siring. tambah siring. Dari kecil emang di sini. Dari kecil Lahir di bukan sini. dari ya dari My homies, bro. bukan dari lahir aja. Dari istilahnya dari berdarah yang Dari perencanaan dari Taman Siri. Memang dari Taman Siri. Iya. Tapi
banyak banget orang-orang yang berpotensi sih kalau sih. Iya. Ya, Ya sebenarnya kalau potensi jujur dibanding aku sendiri masih banyak di luar sana seniman yang lebih hebat lagi gitu loh. Cuman kadang mereka itu istilahnya apa ya? Kalau istilahnya di desa ada order by request dikerjakan, ya cukup segitu aja. Artinya untuk istilahnya publikasi itu kadang-kadang kurang gitu loh. Nggak menjalankan idealis Ya, dia. Orang ya. Tapi by the way, Gusman, ngomongin banyak ada seniman di luar sana. Kenapa? Apa yang membuat Gusman ini menjadi salah satu orang yang sangat dicari-cari dan iya benar ya. Dimulai dari kapan? Karena di mana-mana itu Gusman. Kita di Lingman, kita di Lingtangga waktu dia masih ada juri ogoh segala macam. Wah banyak. Ini pernah baik namanya tuh. Sebenarnya kalau ditanyakan ke aku pribadi nggak bisa jawab, malahan aku yang harus nanya. Kok bisa gitu loh? Kok bisa tertarik sama kepribadian ini gitu loh? Iya, Tertarik banget. Masalah yang aku tahu tuh Gusman itu ciri khasnya di kalau kita bawa ya di apa ya kayak di postur atau sama Ya, anatomi ya. Ya. Itu emang ciri khasnya Gusman. Sebenarnya kalau ciri khas anatomi enggak sih. Sebenarnya kalau anatomi itu kan sebenarnya kepentingan atau keperluan pada saat kita membuat sesuatu art ataupun figur. Misalnya figur manusia. Ya kita bikin aja serealistis mungkin gitu loh. Nah, itu yang saya maksud artinya sesuatu kebutuhan. Tapi kenapa akhirnya melekat bahwa identitas karya seni yang aku buat itu anatomi, karena setelah membuat anatomi yang bagus ketemu si Yogo, aku tuh nggak mau artinya menutupi anatomi udah bagus ditutupi sama bias yang mungkin terlalu berlebihan. Itu kenapa makanya biasnya nggak terlalu banyak? Ya terlalu banyak. Mungkin di luar sana masih banyak kok, aku yakin maksudnya masih banyak yang masih pintar buat anatomi. Cuman mereka itu istilahnya acuan itu nggak sana gitu. Artinya yang ditonjolkan, yang tidak ditonjolkan itu. Mereka mungkin menonjolkan kepayasannya atau mungkin ekstrim geraknya gitu loh. Itu yang mereka tonjolkan gitu. Tetapi akhir-akhir ini beberapa artinya fenomenanya malahan justru aku lihat mengacunya lebih ke tampak siring style beberapa orang. Ini kalau aku bilang ini ya Gusman, dengan art yang pop menjadi meledak itu menjadi populer itu dari Gusman itu malah jadi trendsetter sekarang. Jadi logo yang di selatan sana dan segala macam acuannya trendsetternya ke tampak siring malah. Itu kan sebuah pencapaian yang lumayan yang besar. Betul. Bisa menginfluence itu. Dan jadi konsepnya itu sebenarnya kan kita terutama di ST mau mengangkat istilahnya seniman dari desa, dari kampung, bukan aku sendiri. Maksudnya banyak seniman yang lebih hebat yang sebelum adanya sosial media dan sebagainya, mereka tuh karyanya luar biasa. Cuma tidak terpublikasi. Mungkin tidak terpublikasi. Tapi dengan era digital kayak sekarang, jadi masyarakat luas tahu. Jadi di desa Tampak Siring loh ada ogoh-ogoh yang stylenya seperti ini, ada seniman ini yang artinya memang karyanya luar biasa. Bukan saya maksudnya yang di luar masih banyak yang hebat-hebat loh. Iya. Jadi salah satunya dampak positifnya mereka yang dari luar yang sebelumnya tidak mengenal Tampak Siring jadinya mengenal. Banget sih. Berarti setiap daerah tuh ogoh-ogohnya beda-beda karakternya dia. Bisa dikatakan beda-beda. Sebenarnya Beda-beda. Kalau menurut Bri, apa sih yang membuat perbedaan antara Tampak Siring, Denpasar, segala macam tuh? Kalau menurut aku pribadi yang bisa katakanlah Tampak Siring. Tampak Siring ini sebenarnya kan sebuah kecamatan yang terdiri dari beberapa desa. Antar desa Tampak Siring aja kadang-kadang berbeda. Tapi yang memang khas memang benar-benar ya kecamatan Tampak Siring di desa Tampak Siringnya. Sama desa lain pun misalnya daerah Pejeng kadang-kadang udah beda. Iya, benar. Gitu loh. Kenapa Tampak Siring memiliki ciri khas dalam artian entah itu ukiran ataupun anatomi, konsep ogoh-ogoh, visual ogoh-ogoh. Karena di Tampak Siring ini seniman-seniman itu kan kebanyakan tukang ukir tulang, tanduk dan sebagainya, dan konsumennya itu kebetulan banyaknya dari Hollywood, dari luar. Jadi udah go internasional duluan sebenarnya kita seniman-seniman dulu. Ya seniman-seniman senior kita. Nah, hal tersebutlah yang mendasari adanya sebuah resapan dari budaya luar. Budaya luar misalnya ukiran, pattern, figur. Karena by request dari bangsa pasar luar, hingga akhirnya menjadi sebuah identitas dan diterapkan dalam seni ogoh-ogoh.
akulturasi berarti. Ya, akulturasi. Sebenarnya akulturasi pun sebenarnya udah pasti terjadi dari dulu. Iya. Contoh misalnya barong, itu loh, barong landung, barong keter. Sebenarnya itu adalah akulturasi budaya. Aku yakin itu ada akulturasi budaya dari Cina, kayak gitu loh. Cuman itu kan jangka waktunya udah lama, sehingga seolah-olah udah melekat jadi kebudayaan Bali. Nah sekarang ini akulturasi artinya budayanya baru. Jadi kan baru juga kan Mas, beda generasi gitu loh. Keren. Berarti ada satu hal yang pengen aku tanyain sama Gusman. Kalau Gusman itu bikin ogoh-ogoh, itu inspirasi dari mana, Gus? Maksudnya gitu loh. Apakah contoh ya seperti yang itu kan? Ya. Itu bisa kepikiran bentuknya kayak gitu tuh dari mana gitu loh. Kadang-kadang banyak yang menanyain dari mana sih inspirasinya. Jawabannya simpel. Kalau aku tahu dari mana inspirasi itu aku dapat, pasti aku akan jadi orang yang paling hebat di dunia. Nah terus Ya kan? Ya juga sih. Aku nggak tahu dapat inspirasi di mana. Yang mungkin tahu-tahu dapat, tahu-tahu enggak. Kita kayak nyari sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita harus berusaha untuk bisa meraba dan mendapatkannya gitu loh. Itu susahnya. Contoh misalnya kalau kita istilahnya ditanyakan di mana sih nyari batu bata gitu misalnya. Oh, batu bata di daerah ini. Tapi inspirasi nggak bisa. Nggak bisa dapatnya dari mana. Tahu-tahu bisa turun ataupun setelah kita dapat bisa aja hilang. Bisa hilang. wah berarti Memang abstrak memang. Abstrak kan? Memang abstrak Iya. banget. berarti nggak ada role modelnya maksudnya. Nggak ada role model. Dalam artian nggak ada role model. Seperti yang katakan tadi, kalau seandainya ada orang ataupun aku pribadi tahu aku di mana dapat inspirasi, mungkin aku akan nyari di tempat itu terus. Ya benar juga. Ya kan? Iya juga. Berarti kan tiba-tiba datang. Ya tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Tapi proses-prosesnya misalnya kayak bengong gitu. Ya kadang-kadang kalau Kacau, proses ya. banyak sih prosesnya. Kadang-kadang mungkin bengong, kadang-kadang ngobrol kayak gini bisa jadi kita dapat inspirasi. Mungkin dari sebuah cerita teman, Ya. mungkin kita cerita sama teman-teman, oh gini ada sesuatu kayak gini. Oh kayaknya enak sih diangkat sebagai karya, mungkin aja seperti itu. Tahu-tahu bengong, ketebuk tuh misalnya ada mangga jatuh. Kadang-kadang nggak tahu nggak bertogel kalau gue. Oh ini apa sih yang bisa aku buat dari hal seperti ini? Kan nggak itu random semua sebenarnya. Iya. Tapi kalau nggak jatuh yang masih bareng sama sapi. Kalau aku enggak kalau ada mangga jatuh. Buat apa? Buat apa berarti? Enggak buat kerja. Enggak. Kalau manganya masak. Buat jus. Asik. Iya. Oh iya. Aku minta aquain dulu ya. Ya. Terus gimana? Berarti ini semua karya-karya proyeknya Gusman ini. Lukisan-lukisan juga. Kebetulan ada sebagian memang proyeknya kita sendiri tim art. Ada kalau misalnya lukisan di belakang, ada mungkin dari teman-teman dari sekitar memberikan merchandise kayak ada. Kalau ini kita lagi bikin artwork di sebuah villa di daerah Canggu ya kalau nggak salah. Instalasi itu. Ya instalasi untuk hiasan kamar hotel, kamar villa. Oh, untuk Iya. hiasan di dalam Kamar villa. Terus kalau ini lukisan untuk rumah pribadi di Denpasar, itu untuk lukisan atap Bali Langit. Atap Bali Langit. Cuman ini baru dapat sebagian. Oh, ini Gusman yang gambar? Ya ada lagi 3 bagian, lagi 3 modul kalau nggak salah. Oh, berarti nanti di atas itu, Ya, di di atas, plafon di atas, itu ya. ditaruh. Wow, keren banget. Ini filosofinya apa nih, Gusman? Jadi Bali Langit itu kita angkat. Bali Langit kan tempat salah satu bangunan di Bali yang digunakan untuk upacara. Nah, upacara di Bali Langit itu ada dari lahir, hidup, mati semua dilakukan di Bali Langit. Misalnya lahir ada proses 3 bulanan, 6 bulan. terus kalau orang gede ada nikah, kalau udah mati juga disemayamkan di Bali Langit. Jadi konsepnya itu Punarbawa itu artinya lahir hidup mati. Oh, Karena makanya sih. gambarnya orang. Ya, ini orang yang lagi melahirkan. Kebetulan customer aku itu minta dia lebih modern. Kalau dikasih gambar wayang, dia udah nggak mau. Jadi kalau memang di konsepnya orang lahir, dia orang lagi melahirkan. Iya. Lebih modern aja. Biar lebih gampang Ya, lagi. karena dia ingin menciptakan sebuah peradaban. Iya. Jadi suatu saat dia punya cucu, dia punya istilahnya cicit, mereka tuh kan punya Bali pada saat tahun sekian itu udah kayak gini, misalnya seperti ini. Mungkin pakai masker, tapi mungkin di era pandemi. Benar.
sesuai eranya ya sesuai era. Karena memang akan jadi sejarah sih. Iya. Kenapa akan ada seperti ini misalnya kan ini nanti jadi sejarah 30 tahun ke depan mungkin orang-orang lahiran udah digital gitu kan. NFT sekarang gimana main NFT ya? Belum. Sebenarnya gini, kadang-kadang banyak sih yang nanya, Gus nggak main NFT gitu dan sebagainya. Karena menurut saya pribadi, jujur gue orang kaptek. Percaya nggak Gusman sama seniman itu bisa diwadahi dunia? Sebenarnya sih percaya nggak percaya, udah ada yang kebetulan terbukti. Tapi kalau untuk aku pribadi belum terbukti karena nggak melakukan. Oh iya. Kenapa? Aku punya istilahnya idealisme dalam artian pemikiran semua orang mempunyai jalannya masing-masing. Ya. Semua orang mempunyai jalurnya masing-masing. Aku nggak bisa di dunia digital. Aku terus terang orangnya gaptek. Pakai laptop aja nggak bisa. Tapi aku pakai laptop aja nggak bisa. Tapi kenapa kok aku harus memaksakan hal tersebut? Lebih baik apa yang aku punya, apa yang aku mampu itu yang aku lakukan. Aku cuman mau bisanya kerja secara nyata. Aku kerja, jual, dapat cuan. Tapi kalau NFT, menurut informasi kan itu ada gambar yang kita jual lewat digital, terus ada misalnya royalti dan sebagainya. Ya mungkin kalau untuk saat ini aku belum masuk ke ranah itu, karena ada kerjaan yang mungkin yang mesti harus aku kerjakan dulu. Kerjanya apa? Kemarin kamu sempet Gus, dia selfie dari 2004, tapi nggak laku-laku fotonya. Sama Ghazali. Udah 12 saya. Enggak. Sebenarnya gitu lah yang aku maksud mungkin. Jangan sampai begitu orang lain mengupload sesuatu terus terjual banyak gede, kita obsesinya seperti itu, tahu-tahu nggak kecapean malah stres. Lagian itu kayak sekali seumur hidup ya, seperadaban itu. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau menurut pribadi ya, nggak ada yang lebih bagus daripada bisnis langsung. Memang real. Karena kita sendiri nggak tahu juga, maksudnya dunia digital sih memang perlu sekarang, cuman sebatas makna gitu. Kalau aku pribadi paling punyanya cuma Instagram, Facebook punya tapi nggak pernah aktif. Gitu loh. Cuman ya kalau Instagram kan mungkin gampang, kita nyari gambar, foto, referensi, ya seperlunya aja gitu loh. Tapi kalau untuk main NFT belum, mungkin ada sih beberapa studio sini tetangga yang memang menjadi kalau di Bali bisa dibilang ya mungkin istilahnya apa ya, sultannya NFT bisa dibilang ya. Karena udah benar men. Makanya kalau ditanya tergiur nggak? Ya tergiur. Cuma setelah tergiur nantinya kalau udah aku lakuin, seandainya tergiur aku tuh nggak kecapean, stres. Dibilang dah berapa sih dapat seminggu bisa sampai 40 juta, 50 juta. Siapa sih yang tergiur? Aku lo kerjanya puntang panting dari pagi sampai pagi, nggak bisa penghasilannya kayak gitu. Apakah terus aku tuh harus sedih, harus memaksakan diri, kan nggak juga. Gitu loh. Aku yakin setiap manusia memiliki kesempatan untuk bekerja, untuk hidup masing-masing. Ada yang kerjanya berat sekali, hasilnya sedikit ada. Ada yang kerjanya sedikit, hasilnya gede ada. Inilah siklus itulah siklus kehidupan, nggak bisa kita memaksakan itu dulu. Contoh misalnya kan ada nenek-nenek, mereka kerjanya dari pagi sampai sore, yang nyarinya sayur aja di sungai, di sawah, dapat cuma berapa sehari, mungkin 10.000. Terus ada yang sekarang tinggal duduk tekan dapat hasilan miliaran rupiah. Aku sih pandangnya juga, kita tetap bersyukur loh. Pandangan aku tuh ke nenek-nenek ini yang penghasilannya 10.000 rupiah dari pagi sampai malam. Tetap bisa bertahan hidup. Jadi jangan Tapi Gusman cukup puas dengan apa yang Gusman kerjakan sekarang. Maksudnya dengan yang Gusman kerjakan sekarang tanpa menggunakan media sosial cukup. Kalau secara pribadi puas. Dalam artian puas tuh paling tidak aku sendiri bisa memberikan pekerjaan sama teman-teman. Bukan lapangan kerja. Itu loh. Dalam artian yang sebelumnya anak-anak muda di Banjar, yang aku ajak di warung, sekarang karena warungnya juga nggak jalan, kasihan mereka nggak dapat kerjaan. Akhirnya tak tarik di studio, yang meskipun penghasilnya sama, nggak bisa sebanyak dulu, ya paling nggak mereka bisa kerja lah. Bisa kerja,
bisa manggang tiap malam mungkin makan Bisa mau. ya bisa ngobrol ya paling enggak bahagia itu ya nggak harus dapat duit banyak meskipun semua orang pasti senang sama banyak. Berarti intinya Gusman itu walaupun sekarang dibilang penghasilannya nggak sebesar orang-orang yang pakai NFT, cuma Gusman bisa memberikan impact bagi sekitar ya. Ya. Dan aku rasa juga banyak sih karya-karya Gusman yang mungkin melebihi satu karya NFT itu. Oh pasti. Instalasi di sini di situ kan. Gue sih kalau lihat sih. Iya, ada. Nah, cuman beda gini aja, beda sumber aja. Iya. Beda medianya aja. Iya, dan di dunia harus Ya, kalau kerja tuh bagi aku sendiri entah itu kerja secara kita istilahnya kalau Bali nganya kerja memang kerja istilah profesionalisme komersil. Aku yakin itu adalah sebuah tabungan. Iya. Tabungan itu apa? Gitu. Tabungan itu bukan hanya kita taruh duit di bank itu nabung enggak. Banyak istilahnya sistemnya apa yang kadang-kadang kan apa yang kita tanam itu yang akan kita pakai. Meskipun sekarang penghasilannya enggak sebanyak dulu, paling tidak kalau udah kerjanya benar-benar serius, nanti secara tidak langsung mungkin kita dapat relasi, mungkin kita dapat teman. Nah, aku yakin suatu saat mereka akan bisa membawakan kita rezeki gitu. Iya. Sih aku juga sama itu. Benar. Ngomongin relasi Gusman. Gusman jadi juri sering ogoh-ogoh terutama jadi agent ogoh-ogoh. Gimana perasaan Gusman? Bagaimana pandangan Gusman ngelihat ogoh-ogoh sekarang di Bali terutama? Apalagi pandemi nih. Susah nih ogoh-ogoh nih. Kalau rancang mungkin punah nih udah 3 tahun nih nggak ada nih. Gimana pandangan Gusman? Kalau sebenarnya dunia ogoh-ogoh di era dulu sama sekarang agak sedikit mengalami perubahan dalam artian bukan perubahan secara signifikan. Kalau dulu ogoh-ogoh sebelum pandemi kita bikin ogoh-ogoh di pengerupukan di arak dan sebagainya, cuman karena sekarang pandemi dengan keterbatasan PPKM dan prank ya otomatis kan pasti mereka ambilnya aman. Mungkin ya buat ogoh-ogoh kecil, ogoh-ogoh mini dilombakan dan lomba ini udah jadi kayak fenomenanya kayak apa? Kayak lomba layangan jadinya. Maksudnya kayak lomba layangan karya si A yang udah pernah ikut lomba di tempat si B lagi di tempat si C lagi. Kalau secara istilahnya profesionalitas itu sih nggak masalah. Karena kan kita nggak bisa nentuin apakah karya ini memang kan benar-benar karya baru, nggak bisa ditentuin. Gitu loh. Artinya tapi kalau kayak gitu bukan tergantung tema, Gus. Kalau tema bisa dirubah. Oh iya. Misalnya di tempat si A dia namain ogoh-ogohnya Mayunawu. Di tempat si B bisa aja Rahwana. Itu sama aja. Sama. Iya benar juga sih. Tapi kalau dari Gusman sendiri juri, yang Gusman nilai itu ogoh-ogoh itu apa sih? Maksudnya dia bisa menang tuh karena apanya? Kalau di penjurian itu kan ada draft nilai. Belum tentu yang aku suka bisa menang. Nah, di dalam penjurian itu ada draft. Draftnya itu kayak apa? Misalnya kriterianya. Misalnya sinopsis itu apa yang dibuat, terus karakter wajah sama anatomi, terus keserasiannya, terus inovasinya. Cuman beberapa itu aja. Nah, kenapa akhirnya judul ataupun sinopsis itu nilainya standarnya paling kecil? Biar enggak nantinya ogoh-ogoh yang bagus kalah dia gara-gara cerita, gara-gara sinopsis. Sedangkan sinopsis bisa aja di download sekarang kan. Betul. Tetapi kalau karya yang bagus nggak bisa di download. Iya. Ada nggak karya seniman muda nih Gusman sering juri nih? Ada nih satu lirik nih Wani, bibit nih. Banyak sekarang masih banyak. Tetapi kadang-kadang mereka itu terlalu gimana ya? Mungkin yang beberapa sih yang kalian kadang-kadang terlalu komersil juga ada. Dalam artian terlalu komersil itu mereka membuat sebuah komunitas, terus menjadikan itu sebuah industri. Gitu. Sah-sah aja sih nggak apa-apa, nggak masalah. Dari ekonomi sih oke. Cuman dari idealisme mungkin kurang gitu loh. Artinya mereka membuat ogoh-ogoh dijual ke si A, dijual ke si B, dijual ke si C. Terus dilombakan karyanya hasil karya satu orang, cuman yang punyanya beda-beda. Ada gitu ada juga. Wih, ada permainannya juga.
Yang politik jadi. Tapi seperti yang dikatakan tadi itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Dalam artian sah-sah aja. Cuman yang punya ini enak nggak? Iya. Bangga nggak? Iya. Melombakan karya orang. Iya. Terus di persaingan itu sama loh. Dalam artian satu kreator loh gitu loh. Iya. Wah, Ini tujuannya apa sih? Kamu mau ikut lomba? Berarti tujuan kamu itu ikut lomba ya mungkin dapat juara, dapat hadiah mungkin seperti itu. Tapi Gusman setuju nggak dengan yang kayak gitu? Setuju sih nggak setuju sih, aku sebagai juri ya harus setuju. Setuju. Tapi secara pribadi? Kalau secara pribadi enggak, lebih baik kalau kamu mau ikut lomba ya pribadi Sendiri, gitu, jangan sendiri. punya karya orang. Ya, kalau jadi juri kan nggak bisa kita hak kita lemah. Oh kamu lo beli karya di tempat si B si C kita nggak bisa bukti gitu. Secara lisan kita nggak bisa bukti. Tapi aku mau nanya nih Gusman. Sekarang kan Ogogo udah 3 tahun nggak ada ya? iya, pandemi. Dua tahun. 2 tahun ya? Ya kalau sekarang nggak di prank ada. Menurut Gusman gimana nih? Akan di prank apa enggak? Nah itu. Di prank nggak di prank kita harus tetap semangat buat Buat dan jalan kan? buat dan jalan. Ya. Harus jalan. Dalam artian sebenarnya ya mumpung podcast ya siapa tahu arah dia ya kan. Bener. Misalnya sekarang udah diizinkan buat Ogogo. Suatu saat misalnya dia istilah baliknya pengdan loh. Di pas pengerupukan mungkin kasus Covid Omi apa namanya? Omnivora apa? Ya, Omega. ya. Omikron. Terus pada saat itu mungkin kasusnya meningkat, kita nggak tahu memang benar meningkat atau ditingkatkan. Nah, Seperti faktor Ya, kita nggak tahu. ya. Cuman solusinya bagi aku pribadi, seandainya kasus Covid itu meningkat di Jakarta atau di mana di luar Bali, sebaiknya kalau memang di Bali masih aman saja, ya diizinkan, dijalankan. Lain halnya kalau misalnya aku di Banjar Kelodan, Nah, memang di Banjar Kelodan memang banyak banget yang terinfeksi pada saat itu, ya mungkin kita akan terima. ya. Iya. Oh, Ya, iya. selama sebelum nyata. Ya, Martian. Kalau di tempat lain ngapain sih kita yang ribet gitu loh istilah. Benar juga sih, masuk akal. Akal. Berarti nanti akan jalan kan ya Ogogo ya? Astungkaro masih jalan. Harus jalan ya. Aku karena ini ngomong banget sih. Iya. Astungkaro masih jalan, kalau lari ya susah. Masuk. Boleh mana. Pakai roda sekarang. Besar pakai roda Gusman ya? Enggak, kalau sih banyak orang enggak pernah pakai roda. Nah itu dia Bre. Yang uniknya itu deh. Banyak keluarga ini selalu buat Ogogonya Gusman ini wah gede banget. Selalu gede. Dan selalu bisa diangkat. Itu rumor-rumor Bisa diangkat dan pasti pinggang pasti sakit. itu masih paksa. Pasti sakit. Tapi segede apa Gusman yang pernah Gede Gusman banget, bikin Ben. Ogogo? Gede banget. Kalau yang paling gede nih Raja Budul ya, paling gede itu. Itu seberapa meter tuh Gusman? Dengan posisi duduk aja udah 8 meter. Duduk 8 meter. Itu Itu bisa diri. Bisa berdiri. Ya angkat. Sebenarnya gini, kenapa aku bikinnya Ogogo Raja Budul dengan posisi duduk? Karena udah tahu nggak akan bisa diangkat. Karena gede banget. Bukan karena gede, karena udah tahu mungkin nggak dikasih ngarah. Oh, Kayak lihat duduk aja nih, bikin. Toh juga seandainya bikin Ogogo posisi kaki ngangkat gini, terus nggak diarah-arah kan kasihan Ogogonya. Jalan ya. Gitu kan berarti duduk aja. Ya duduk aja. Itu berapa lama bertahan sebelum dibongkar akhirnya? 2 tahun. 2 tahun. Nah pada saat akhirnya bisul Ogogonya. Saking lama duduknya. Gue baru tahu Bogor bisa disulam ya. Kenapa Raja Budul Gusman? Kenapa Raja Nah Budul? itu tuh. Apakah yang buat Budul? Sebenarnya kadang-kadang aku bikin Ogogo itu bingung juga ngasih nama. Lemarinya bingung ngasih nama itu sebenarnya aku bukan orang ataupun bukan artis yang saklek gitu. Lemarinya saklek tuh aku harus bikin Ogogo dengan tema kayak gini baru direalisasikan ke dalam bentuk Ogogo. Kadang-kadang aku kebalik. Ogogo dulu terserah namanya apa. Oh gitu. Kenapa bikinnya Ogogo Raja Budul pada saat inspirasinya sih pengen buat Ogogo dengan posisi duduk. Ya. Mungkin kalau duduk di istilahnya di sana atau duduk di bawah mungkin udah biasa. Ya bikin duduk mungkin di sofa gitu loh. Itu biasa deh. jadi di sofa. Ya di sofa biar istilahnya biar beda lah. Tapi kalau duduk di sofa atau singgah sana apa sih yang cocok?
ya kalau dulu di Singgasana kan pasti raja. Ya. Kalau temanya ogoh-ogoh raja gitu misalnya, ogoh-ogoh raja tanpa ada budonya, mungkin ada ketersinggungan bagi nggak tahu gitu. Iya. Kita juga kan Iya. ada beberapa raja mungkin tersinggung kok aku nih sebagai raja dari tempat ini, kok aku dibikin ogoh-ogoh mungkin aja seperti itu. Kenapa aku bikinnya raja budo? Karena kan itu artinya itu sebagai simbol juga hal yang buruk. Ya. Seandainya ada seseorang yang tersinggung, kenapa bikin aku raja budonya kok seorang? Oh, saya balikin. Habis itu raja yang gila atau yang budo itu budo yang ngapain tersinggung? Ya kenapa budo? Kan udah ada di sinopsisnya raja budo. Raja budo itu kan yang gila, artinya gila. Oh, gila. Ya raja gila lah. Raja yang gila terhadap kekuasaannya itu atau orang yang gila terhadap kekuasaan. Gila jadi raja atau raja yang gila gitu. Itu berarti terbesar yang Gusman bikin. Kayaknya besar. ya. Rencana ke depan mau bikin yang mau di 20 meter. Enggak lagi berarti itu. Enggak, kalau sekarang mungkin agak lebih kecil lah. Lebih kecil. Ya karena satu kan kalau kita bikin ogoh-ogoh urusannya bukan hanya sekedar buat aja. Kalau buat segede-gedenya sih bisa. Cuman kan biayanya untuk apa enggak? Kalau di era pandemi sebelum pandemi ekonomi kita bagus semua. Iya, kita minta sumbangan, minta donasi, ada mungkin orang yang mau ya semua bisa mencari donasi. Tapi kalau era pandemi sekarang siapa yang mau ngasih duit banyak gitu loh. Makanya sekarang budget yang menentukan besar kecilnya ya. Kalau dulu istilahnya tak ladenin lah segede-gedenya. Tapi kalau ngomong biaya kalau ogoh-ogoh itu Gusman biaya itu dari mana? Kalau biaya, terus terang kalau untuk Raja Budo satu memang pemuda punya kas. Kas desa. Kas Pemuda. pemuda. Rencananya sih desa mau ngasih bantuan, cuman karena ada pandemi, bantuan yang rencananya mau dikasih untuk ogoh-ogoh akhirnya dialihkan untuk penanggulangan pandemi. Jadi nggak dapat, jadinya nggak dapat. Iya. Kebetulan untungnya kita dapat sponsor. Oh iya. Sponsor dari mana? Sponsor dari mungkin bisa disebutkan apa? Ya, dari Gudang Garam. Ya mudah-mudahan ditonton lagi sama Gudang Garam ya. Ini Gusman ini pasti iya. di bawah ini. Ya, Gusman kita di bawah kan ini. siapa tahu karena udah ada di broadcast ya kasih sponsor. Lumayan loh sponsornya. Kita dapat 15 juta. Oh iya. Iya. Oh, 15 juta. pantus gede banget tuh. Gemuk dia. Ya tiba-tiba ada dari pihak Gudang Garam. Kita dari pihak Gudang Garam memberikan sponsor untuk pembuatan logo yang Gusman buat di Banjar. Ini mungkin dikasihnya dalam artian hanya beberapa Banjar aja. Waktu itu Banjar Tensiat, rencananya kebuang sama Banjar Kelodan. Oh ya, mungkin tak kira 2-3 juta, tahu-tahu 15 juta. Oke. Tapi ada email-email mereka nggak? Bawain apa segala macam? Kalau masalah email dalam artian kita kan juga paling tidak ngasih feedback lah. Dan sebagai ucapan terima kasih kita. Dalam artian mungkin kalau kita buat riset itu dikasih yang punya selera. Ya kalau feedback lain sih nggak ada. Tapi paling mahal yang ogoh-ogoh Gusman pernah bikin yang berapa tuh Gusman? Raja Budo ini Berapa kurang lebih lah? kalau ini paling gede nggak pernah lagi buat sebiayanya segede itu. Kalau ini sekitar 25 sampai 30 juta. Tetapi kalau yang sebelumnya kayak Odurgo Sidakap itu paling cuma sekitar 9 juta sampai 12 juta. Sebenarnya itu kalau orang-orang di luar tempat sini kaget. Iya, Kagetnya kenapa? Kaget bukan karena mahal sebenarnya. Iya, murah. Karena murah sebenarnya itu. Iya. Berarti ogoh-ogoh itu bisa sampai puluhan juta ya? Bisa. Karena sebenarnya kan kalau misalnya kalau aku lihat di sini karena Gusman itu di Banjar, jadi kan tidak terhitung lah untuk nilai kreativitas dan segala macam. Kalau untuk komersil itu Iya. Artinya jasa seni itu untuk di Banjar udah nggak dihitung dulu. Ngayah. Misalnya kalau siapa ngorder apa gitu tak kasih harga memang harga profesional. Berarti ini proyek Gusman aku menarik ya. Ini proyek apa ini di belakang Gusman? Ya ini. Ya, ini ada bulat lingkaran. Baru sampai aku di sini kayak ini gambar. Ini ya. Ya ini. Ayo. Putih. Yang di belakang itu. Itu untuk proyek tapi nggak aku sebutin namanya, tempatnya di mana. Itu proyek untuk salah satu patung di daerah Denpasar. Udah jadi? Apa masih proses? Aku kerja desain berarti. enggak desainnya bukan aku, tapi aku kerjanya belakang layar. Gitu. Eksekutornya. Wow.
Jadi itu akan jadi sebuah patung seandainya dilancarkan menjadi sebuah ikon dari pasar. Wow. Tahun kapan itu rencana? Rencananya sih tahun 2022. 2022 udah ini berarti ya. Tahun ini. Cuman ya masih dalam artian proses penggalian dana, proses izin dan sebagainya mungkin ya. Masih dalam proses. Sneak peek ceritanya, patungnya, karakternya. Kalau patungnya sih kita kayaknya di ruang lingkup cerita Ramayana. Oh, di Ramayana. Berarti dia jual baju, jual tanah gitu ya. diskon. Ngomong-ngomong kalau Gusman pertama kali bikin logo dari umur berapa Gusman? Kayaknya dari umur 6 tahun. Dari tahun udah bikin tuh ya. Dan 6 tahun udah bikin itu. Bikin 6 tahun. Siapapun bisa bikin umur 6 tahun Iya. kan jadi enggak tahu gitu. Ya benar. Bikin layangan juga gitu. Dari umur berapa? Umur 2 tahun, 3 tahun pun bisa, cuman jadi apa enggak kan dia. Kalau di Bali emang anak-anak kecil emang udah jajaran gitu ya. Memang udah ya. Satu juga yang aku tekanin sebenarnya kalau mungkin cerita ataupun sharing ya. Ya. Aku lahir dalam artian aku bisa buat logo itu karena kebiasaan dari kecil. Ya. Karena ya dalam artian kebiasaan dari kecil memang udah senang ya bikin logo. Terus akhirnya bikin sendiri di rumah, akhirnya lewat komunitas, akhirnya ke STT. Itu semua ada proses ya kan. Nah sekarang aku cukup sayangkan sama pemuda ataupun orang-orang gede yang logo. Ketika ada anak kecil ke Banjar melihat entah itu mau nonton logo, mau membantu, kadang-kadang menganggap mereka itu sebagai sebuah hama, mengganggu. Kamu jangan ke Banjar, pulang aja. Kamu bisa ganggu aja gitu. Jangan digituin lah anak-anak kecil itu. Mereka udah punya ketertarikan untuk paling tidak untuk melihat lah. Iya. Berikan mereka ruang. Iya. Ruang, maksudnya ruangnya itu untuk apa? Ruang untuk mereka menikmati, ruang mereka untuk mengekspresikan diri. Karena seniman lahir nggak bisa gebrak langsung jadi. Mereka perlu proses. Itu loh. Tetapi kalau aku di Banjar, ketika ada anak-anak kecil datang ke Banjar, aku kasih mereka kerjaan. Gitu loh. Kerjaannya apa? Ya kerjaan anak kecil. Iya. Setelah mereka merasa dihargai. Oh, aku lo ikut bikin logo misalnya apa? Aku lo ikut bikin logo Raja Budo misalnya kayak gitu ngobrol di sekolahnya atau mereka keluar. Jadi mereka tuh merasa bangga ketika ikut terlibat. Gitu loh. Setelah aku amati, oh anak kecil ini artinya paling tidak pun ya, oh anak kecil ini paling tidak dia memiliki tes nih sedikit, mungkin aku arahin di bidang apanya gitu loh. Ini proses. Mungkin kalau anak kecil seperti itu, terus kalau udah kayak misalnya udah agak gede, kadang-kadang jangankan anak kecil, pemuda pun kadang-kadang datang ke Banjar, ada beberapa yang menganggap mereka hama. Kamu lu ke Banjar kerjaannya, kadang-kadang kerjanya cuma minum doang atau apa ngobrolnya, karena mereka tidak merasa dihargai. Iya. Mereka takut. Maksudnya gini, oh ngapain sih aku ke Banjar? Aku malas ke Banjar. Toh aku ke Banjar nggak dikasih kerjaan atau apa. Jadinya udah bengong, malu kayak gitu mungkin. Prinsip aku, kalau anak kecil kerjaan anak kecil lah dikasih. Kalau mereka senang minum, kerjaan yang bisa sambil minum dikasih. Kalau memang orangnya senang di jalan, kerjaan di jalan dikasih. Misalnya, contoh, kalau kita anggaplah sambil minum nih kan, kita bisa sambil ngobrol. Kerjaan apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin gunting kertas atau membuat istilahnya klakan, itu kan bisa sambil duduk. Gitu loh. Jangan orang yang senang duduk, senang minum dikasih kerjaan naik turun tangga misalnya kan siapa tahu jatuh gitu kan. Menarik ini Gusman, berarti manajemen sangat kerjanya itu penting ya penting. Hingga akhirnya ada beberapa pemuda yang kulihat, misalnya tak suruh, kamu bisa nggak bikin jarinya? Oh aku nggak berani, gini. Enggak, sila nggak berani. Kita belajar sama-sama. Kalau kamu salah, aku yang ngasih tahu kamu. Kalau aku salah, kamu yang ngasih tahu aku. Kita kerjain bareng-bareng. Kerjaan itu akhirnya lebih bagus kerjaannya dibandingkan kerjaan aku. Kalau kamu lebih bagus kerjaannya, kenapa kamu bengong dari luarnya? Oh, aku nggak artinya istilahnya malu atau apa? Nggak ada istilah malu, kamu kerjaan. Akhirnya mereka timbul rasa percaya diri, maulah bekerja. Setelah mereka mau bekerja, timbul rasa percaya diri, mereka totalitas lah bekerja. Gitu. Setelah totalitas bekerja, artinya talent ini pasti ada. Akhirnya sekarang yang dulunya mungkin kerjaannya tuh
Kalau aku pribadi kerjaan udah bikin jari, udah bikin anatomi, udah bikin tapal, udah bikin payah sendiri. Nah, ibarat semua lah katakan. Karena sekarang ada talent baru, jadi kerjaan itu bisa dibagi. Iya, betul. Semakin banyak ada orang yang mampu, yang bisa, pasti akan lebih bagus, Lebih cepat karena ya karena istilahnya makin banyak yang membuat, istilahnya makin ada spesialisnya gitu loh. Iya, betul. Spesialisnya, jadi kita fokus kerja. Misalnya ini spesialisnya bikin payas, ini spesialisnya bikin jari, ini spesialisnya bikin lengan gitu misalnya. Aku spesialisnya bikin muka gitu. Jadi kita fokus ya bikin muka aja. Bikin jari ya memang dia fokus bikin jari gitu loh. Cuman dengan catatan semua tim ini harus bersinergi, harus kompak. Dalam artian harus kompak tuh nggak boleh ego. Oh aku lu mau bikin jarinya segede segede gini deh, sedangkan lengannya kecil kan nggak. Kita harus juga konsultasi, harus kalau jari segini cocok apa enggak sih sama lengan segede ini. Kita harus sharing gitu. Sebenarnya itu kan regenerasi ya. Regenerasi. Dan Kalau itu di situ, pemikiran ogoh ke depan bisa. Sama kalau kayak sekarang kita bikin ogoh. Ya. Kita generasi. Ada beberapa mungkin 4 atau 5 pemuda yang udah profesional. Itu yang aku kasih garap. Aku sekarang belakang layar gitu. Tapi sekarang Gusman masih aktif 100% waktunya di Banjar untuk Gogo karena udah berkeluarga. Ya udah berkeluarga. Itulah makanya kita harus siapkan diri dan siapkan pemuda. Ya betul. Gitu. Kalau diri kita aja siap, pemuda nggak siap nggak bisa juga. Kita harus siap, pemuda harus siap. Siap itu apa? Siap untuk kita lepas dan kita harus siap melepas. Ya betul. Gitu. Nggak boleh egois. Ya nggak boleh egois. Dalam artian aku secara pribadi masih senang berkarya, masih ingin berkarya. Cuman aku nggak boleh ego. Dalam artian nggak boleh ego itu udah nggak lagi di pemuda ngapain? Istilahnya dari 0 sampai Z kita buat lebih berikan generasi muda ini. Karena kan semua ada masanya Gus. Ya ada masanya. Tapi yang aku lihat ogoh itu kan biasanya kan aku lihat tuh ada beberapa ogoh yang dibuat dari styrofoam gitu Gus. Ya. Kalau Gusman sendiri ogoh dari styrofoam apa emang pure dari bambu, dari kayu segala macam? Ini ya. Terus terang sebenarnya kalau ogoh namanya art seni nggak pernah menang bahannya dari apa sebenarnya. Oke. Kalau kita mandangnya bahan dari apa, itu pemanfaatan bahan, bukan dari murni seni. Dalam artian seni yang kita istilahnya mau ditonjolkan apa. Kalau istilahnya, kalau kamu mau menggunakan bahan di luar styrofoam, seandainya kamu memang benar-benar sadar, oke. Tetapi kalau karena aturan, sama juga dengan bohong. Oh. Maksudnya gini loh, aku pribadi menggunakan styrofoam, aku tegas menyatakan dari dulu memang media sosial semua aku menggunakan styrofoam, cuman styrofoamnya sebatas apa, misalnya ogohnya 100%, yang aku menggunakan styrofoam mungkin 5 atau sampai 10% aja. Nggak banyak semuanya. Kenapa kita masih menggunakan styrofoam? Karena di Tamasir ini ada istilahnya ukiran khasnya, kita ukiran 3D lah. Nah itu apa yang sekarang ya hanya bisa menggunakan itu styrofoam, tapi masih riset sih apa sih yang bisa digunakan lagi selain styrofoam. Gitu loh, sambil pengembangan. Kalau bambu itu berarti nggak bisa untuk pakai. Agak susah dan berat. Mungkin bisanya pakai kertas, kalau sekarang dikembanginnya pakai kertas. Cuman prosesnya lebih lama. Jadi gini. Tapi jadi gini. Masalah pakai styrofoam atau enggak? Aku nggak bisa, dalam artian nggak bisa memutuskan apakah itu benar atau salah. Tetapi jangan berpandangan juga ketika ada seniman ataupun ogoh menggunakan styrofoam, jangan mengejudge mereka sebagai seorang kriminal. Nah, itu loh. Iya. Berarti memang sekarang terlalu beranggapan seperti itu. Oh, kamu lo pakai styrofoam seolah-olah mereka itu memang jelek banget. Seolah-olah yang ngebilang itu memang paling benar banget. Jadi gini aja logika. Ketika bikin ogoh nggak pakai styrofoam, terus pada saat buat adalah botol plastik, adalah minuman plastik, adalah puntung rokok, adalah sampah sebagainya, buang sampahnya sembarangan. Sama aja kita kan buang sampah. Plastik itu apakah styrofoam aja? Kan enggak. Tapi kalau aku di pemuda, aku menggunakan styrofoam. Cuman sampahnya ini aku apain dan komitmen. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh, sampai segitu pemikirannya. Iya, kita jangan gara-gara aturan kamu tuh terlihat benar. Tapi benarlah
ketika tidak ada aturan. Wah, itu bagus tuh quotesnya. Ini dia. Bagus banget tuh quotesnya. Ini dia. Itu bagus banget tuh. Jangan benar karena ada aturan. Iya, jangan benarkan ada Benar karena tidak ada aturan. Tapi apakah itu mempengaruhi penilaian ketika Gusman menjadi juri itu mengaruhi nggak? Sekarang tergantung panitia. Oh gitu. Kalau panitianya istilahnya melonggarkan badan, masalah bahan tidak masalah. Ya. Hak juri bukan menilai Bahannya. bukan menilai bahan ataupun mendiskualifikasi. Ya. Yang juri itu lakukan Mulai karya seninya. nilai karya seninya visualnya. Oh, oke. Kalau masalah menggunakan styrofoam atau enggak, kalau panitianya mau mendiskualifikasi ya silakan. Ya. Gitu loh. Oh. Berarti Gusman ikut pernah jadi juri, kalau nggak salah ikut jadi juri untuk ngobrol-ngobrol bersih lingkungan apa? Ramah lingkungan. Lingkungan. Sebenarnya konteks ramah lingkungan itu apa sih? Nah, itu gimana? Ramah lingkungan itu kan sebenarnya kita menjaga lingkungan. Iya. Kan itu konteksnya menjaga lingkungan. Kalau menjaga lingkungan nggak cukup hanya sekedar nggak membuang sampah. Iya. Iya. Contoh misalnya kalau aku sih berpikiran seperti ini. Kalau kamu ramah sama lingkungan, kamu bikin logo dari bambu pun itu sama juga nggak ramah sama lingkungan. Iya. Kenapa? Kamu kan? Bambu lo kamu potong. Iya. Benar juga. Nggak ramah sama lingkungan. Nggak ramah kan? Iya. Kan sekarang banyak menyuarakan selamatkan pohon dan sebagainya, kan kertas itu buat hasilnya di pohon. Pohon. Ramah lingkungan lain sebagainya, bla 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 bla, tahu-tahu nebang pohon, nebang ini, Iya. buang sampah sembarangan, apa? Iya. Konsepnya bukan ramah lingkungan, tapi kita harus dalam artian menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Sebatas mana konsep dalam artian sebatas mana kapasitas kita. Ya, iya. Berarti boleh pakai apapun alatnya Iya. asalkan tetap menjaga lingkungan. Kalau aku pribadi bukan menyuarakan kita boleh menggunakan styrofoam, enggak. Tetapi kalau memang kamu bisa menggunakan bahan di luar styrofoam dengan kesadaran sendiri, Ya. tanpa ada aturan dan mampu untuk menjaga lingkungan tanpa buang sampah sembarangan, oke, Lebih baik. hebat. Lebih baik, betul. Tapi kalau enggak, jangan dipaksakan. Oh, oke. Tapi yang menarik aku baca itu Gusman kemarin baru ada collab sama Kedux kalau nggak salah ya, bikin Oh, iya. ogo-ogo ya. Oh iya, Itu apa tuh, itu Gusman? rame banget. Itu rame banget di Twitter, Apa Gusman. itu Gusman? Itu kebetulan salah satu sarana upacara untuk pelabuhan ataupun upacara kremasi. Kenapa ada gogo Gusman itu? Nah, Acara kabel. nah. Itu pertanyaanku sih. Iya. Soalnya teman anak-anak pada bilang ini, wah ini Gusman yang buat nih rame di Instagram segala macam. Nah kalau untuk dalam artian spesifik kenapa ada gogonya, terus terang secara pribadi aku nggak tahu karena itu kan by request. Dalam artian Gusman bisa nggak bantu bikin logo gitu loh konsep. Terlepas dari makna bla 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 nya, aku sendiri kurang paham. Tetapi sedikit gambaran kenapa ada ogo-ogo dalam upacara pelabuhan Sukodo di Pemecutan itu katanya sebagai simbol lelakut. Lelakut artinya yang membuka jalan dalam artian butuh kalonya biar kita takuti, biar nggak mengganggu proses upacaranya. Oh. Tetapi nggak semua upacara plebon menggunakan ogo-ogo. Tergantung sekarang daerah mana atau tingkat upacaranya seperti apa. Kalau di Gianyar sih, kalau di daerah Tambak Siring menggunakan sarana kaki patung. Oh, Kaki itu patung, sama. ya kaki patung dodong sempret itu nenek-nenek sama kakek-kakek. Itu sama juga kayak itu filosofi. Ada bawa babi guling. Ya. Ya, mungkin itu persembahan untuk kala kayak gitu loh. Oh, tapi kenapa harus sama Kedux? Maksudnya kan banyak tuh kayak ada apa, ada lain. Kenapa kalau saya sama Kedux? Soalnya Karena Gusman kedoknya nyuruh. Oh gitu. Masa kedoknya nyuruh aku bikin sama orang lain? tapi kedua sama Gusman ini kalau yang aku perhatiin memang gini ya Gusman ya. Ya ibarat best friend lah. Best friend. Gini. Iya, best friend memang. Ya best friend. Ada proyek lain lagi? Ada. Ada project lain. Gokil. Ya cuman itu Masih rahasia. Ya masih rahasia. Soalnya mereka ini di apa ya, satu circle seniman-seniman yang disoroti di Bali gitu. Seniman muda yang menjadi trendsetter. Center ya. Berarti Gusman suka motor juga. Suka motor juga, main motor Suka suka banget. Suka banget motor itu. Suka motor. Kemudian kan ada project motor di motor Oh, iya. motor chopper sih. Chopper. Cuman belum bisa terrealisasi ya karena Rame kan? ya, bukan karena ramai ngantrinya. Kalau ramai ngantri sih aku bisa suruh Bisa loh. Masalah waktu Gusman ya? Waktu sih enggak ya. Sekarang itu yang mau jalan ke motor harus ke susu. Ya, harus ke Pemkas. Ada prioritas. Tapi ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin sama yang nonton. Ya. Tahun 2022 ini Gusman mau bikin apa?
Kalau secara konsep Ogoh-ogoh aku serahin ke teman-teman sekarang, ke pemuda berarti. ke pemuda. Karena kalau dulu aku konseptornya, aku ketua STT ya. Kalau sekarang aku bisa dikatakan aku juga ikut konsep, tetapi nggak berhak untuk menentukan mau bikin apa karena bukan aku sekarang ketua pemuda itu. Jadi biar nggak istilahnya mau menang sendiri lah. Kita berikan generasi muda. Apa sih kamu yang mau kamu buat gitu loh. Aku yang ACC. Tapi tetap dengan karakter si Tapak Siring ini. Ya tetap. Ya. Itu udah paling penting dan bakal terus gitu ya. Keren sih, excited sih kan. Gua tuh lihat yang kalau maksudnya orang gede tuh, Usman. Tahun berapa tuh ya? Yang orang gede yang itu tuh konflik yang sebelah kiri kan. Yang gini yang tangan ya. Itu gede banget. Itu sebenarnya sih terserah nak main apa. Cuma itu kalau secara apa ya? Secara anatomi tuh anatomi Gus. Enggak sampai maksudnya nggak masuk akal gitu. Kok orang bisa bikin kayak gitu gitu loh. Bisa kok. Bukan kayak gitu maksudnya. Itu sebenarnya karya secara refleksi buatnya refleks itu nggak direncanain, spontan ya. Karena kan pada saat pas proses pembuatan rangka kita masih bingung mau bikin apa sih, konsepnya kayak apa. Untuk pertanyaan kelas ya teman-teman anak-anak semuanya gini loh, mau tangan semua nonton gitu. Inspirasi kok kita nggak bikin logo posisinya gini aja sih. Tak kasih tahu teman-teman gimana kalau kita buat logo sini, berpikir ya cerdas gitu. Artinya nggak dalam pemikiran mereka gitu. Kadang-kadang logo itu kan ada istilahnya ekstrem, entah itu ekstrem secara konsep ataupun secara kita teknis pembuatan. Kalau dari logo itu teknisnya sih simpel, cuman konsepnya bisa dikatakan ekstrem gitu. Aku udah bilang dari awal, logo ini antara dua pilihan, mau bagus sekali atau jelek sekali dulu. Mau bagus atau jelek. Iya. Kemungkinan itu cuma dua aja. Karena posisinya itu gimana ya? Standar posisinya aja. mati posisinya. Ya. Cuman gimana caranya biar mau hidup gitu loh. Itu susah. Itu aku terus terang sampai nangis benar-benar nangis di Banjar. Serius nangis, bener nangis, bukan nggak nangis gimana, bener nangis karena saking stresnya mikirin posisi tangan kayak gini itu susah. Gila, posisi tangan ya perkara itu. Ya perkaranya posisi tangan, malah sempat udah tak buka lagi karena nggak mampu untuk buat menghidupkan itu. Tapi setelah dibuka, kok nggak ada gregetnya lagi tak lipat. Dilipat lagi. Udah lagi gitu aja. Gitu doang. Pak duduk terus. Tapi memang ya sih, karena gayanya mati, gimana cara menghidupkan logo itu. Tapi emang bener kandas. Mungkin dari anatominya kali ya, anatominya dibikin seperti ya kalau anatomi udah sama anak-anak, mereka ikut bantu juga gitu loh. Dan muka sih man, kalau Gusman tuh ini ya, karakternya ya. Ya kalau belakang nggak kelihatan. Tapi kalau paling berkesan yang pernah Gusman bikin yang mana Gusman? Kalau sebutin satu deh, logo yang paling berkesan sih sebenarnya ini Durga ini ya. Ya karena konsepnya itu waktu itu gimana sih kita buat logo biar nggak ada yang berani noleh gitu loh. Saking seremnya konsepnya seperti itu. Sampai ada kayak ibu-ibu terus cewek-cewek kayak itu nggak berani datang ke Banjar gara-gara logo ini ada. Gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak kelihatan dulu. Menurut aku pribadi udah nggak kelihatan bagus, mungkin karena nggak ada bodinya, payasnya, terus auranya juga udah. Tapi kenapa masih disimpan Gusman? Kan biasanya kalau gue terus aku habis selesai itu dibakar kalau ya. Itu lagi satu. Kadang-kadang mungkin setiap orang memiliki kepercayaan atau memiliki paham masing-masing. Banyak yang nanya kenapa sih logo-logonya Gusman nggak dibakar, nggak diperlino. Menurut pandangan aku sendiri, dan kebetulan itu dalam artian aku di Griyo nih ada dasarnya juga. Konsep perlindungan itu apa sih? Kadang-kadang kan orang awam nggak tahu. Mungkin di luar itu juga nggak tahu perlindungan itu apa sih kan? Banyak yang beranggapan bahwa perlindungan itu dibakar. Bahwa sebenarnya perlindungan itu artinya adalah proses gimana kita mengembalikan apa yang kita hidupkan, mengembalikan ke tempat asalnya lewat upacara.
Kalau kita menghidupkannya lewat upacara, mengembalikan atau mematikannya lewat upacara, ini sekedar badan kasarnya aja. Contoh misalnya orang mati. Ya. Orang mati ketika diabed, yang penting itulah upacaranya, bukan proses mayat yang dibakar. Oke, ya. Mayat kenapa dibakar? Karena teknisnya biar tidak meninggalkan bau, biar tidak meninggalkan jejak. Ya. Karena mayat kan kalau di istilahnya didiamin kan bau. Apaan sih kita nyimpen mayat? Tetapi kalau gogo itu art seni. Yang membekas itu karya seni, bukan sesuatu yang menimbulkan bau atau jelek. Oke. Banyak yang bertanya, Gus, kenapa sih gogo angkanya nggak dibakar? Nggak dipelino? Ini udah saya pelino. Pelino itu kan dibakar gitu ya bang. Apa sih arti pelino tak gituin? Pelino itu dibakar. Oke. Kalau arti pelino dibakar, suatu saat aku beli ayam di pasar, aku beli ayam pelino, bukan ayam bakar. Atau jagung pelino. Kalau apa mereka tuh pelino dibakar. Kok gitu beli? Kok beli bilang ayam pelino? Jagung pelino. Kataku pelino itu artinya dibakar. Kalau menurut aku pribadi, pelino itu bukan konsep dasarnya, bukan bakar. Ubakarannya itu. Berarti rohnya segala macam sudah memang diproses. Dan itu sebenarnya kan nggak pernah aku publikasikan. Artinya nggak diproses sebenarnya. Padahal begitu aku nyampe di Puro, nyampe di Banjar, itu udah diupacarai lagi. Mungkin banyak juga yang pasti nanya-nanya karena selalu nangkring di pinggir jalan. Kadang-kadang ada juga yang nanya, nanti apakah hidup gogonya? Aku minta biar hidup. Minta biar hidup ya. Teramat saktinya gitu loh. Mati jadi hidup. Tapi kalau banyak ada orang-orang yang melihat misalnya orang ibu ke pasar pagi-pagi terus, wah ini gogonya hidup nih. Pas itu kan ada aja. Itu kan sugesti kan. Kadang-kadang. Halu loh. Kebanyakan. Iya, makanya apakah itu bisa dibuktikan secara nyata gitu loh? Iya. Kalau menurut kepercayaan mereka hidup, ya oke, aku menilai dalam artian ya oke lah, sah-sah aja gitu. Tapi secara pemandangan pribadi dengan mata ini nggak pernah aku lihat ogoh-ogohnya jalan-jalan terus minta Ngeri juga ya. kalau sampai di dok aku takut karantina kalau di Bali Zoo. Tapi kan kita semua tahu lah Gusman ini kan salah satu seniman yang bikin ogoh-ogoh segala macam gitu. Tapi banyak orang mungkin yang nggak tahu sisi lainnya Gusman. Apa ini? Nah, kehidupannya Gusman itu gimana sih? Maksudnya dari Gusman kecil sampai sekarang gitu. Kalau kehidupan pribadi sih masa kecil sama kayak misalnya lebarnya kayak anak-anak biasa ya, mungkin bisa dikatakan bandel tapi konteksnya bukan bandel yang mencelakakan orang. Bandelnya Bandel pribadi misalnya contoh kalau bandel yang mencelakakan orang mungkin suka berkelahi, itu kan mencelakakan orang. Kalau bandel istilahnya merugikan diri sendiri, paling bolos, itu mungkin bisa dikatakan yang tidak merugikan orang lain. Berarti bolos juga Gusman dulu? Jarang. main aman. Agak gimana ya? Istilahnya kehidupannya sih dalam artian biasa kayak anak biasa lah. Cuman kalau dulu tuh, nah ini juga cerita. Kalau dulu tuh aku termasuk pemuda yang nggak begitu aktif di Banjar, atau memang yang kurang bergaulan di Banjar. Pemuda nggak, istilahnya nggak ada yang ngajak bergaul juga. Aku juga nggak begitu mau bergaul juga karena kesibukan. Artinya mereka saling anggap, istilahnya saling balik, saling kadet. Aku dikiranya istilahnya nggak mau bergaul sama pemuda mungkin karena apa? Aku pun mengira pemuda nggak mau ngajak. Tetapi itu memang karena kesibukan. Setelah artinya ada ogoh-ogoh, ini salah satu gini. Dalam artian gini, banyak yang beranggapan, terutama aparat, dalam artian ya bukan aparat, dalam artian kepolisian dan sebagainya yang tidak dasar-dasar, beranggapan bahwa ogoh-ogoh ini buat musuh gitu loh. Buat musuh. Aku lo buktinya gara-gara ogoh-ogoh aku akrab di pemuda. Aku dapat teman banyak di ogoh-ogoh. Iya, benar. Loh, jangan buat ogoh-ogoh nanti rusuh gitu. Loh, apaan sih ogoh-ogoh yang istilahnya nggak bisa gerak kayak gitu? Dibilang buat rusuh itu. Justru orang yang nggak senang sama ogoh-ogoh itulah yang dia bikin rusuh agar tahun depannya nggak bisa lagi bikin ogoh-ogoh. Terlihat jelas kalau oknum yang ya ada oknum.
Nah, artinya gara-gara ogoh-ogoh inilah artinya aku bisa akrab di pemuda, sehingga akhirnya bisa dipercaya untuk jadi ketua pemuda. Itu salah satu titik di mana aku merasa berhasil Ya. bisa membawa nama baik pemuda gitu loh. Bukan karena materi, Benar, tapi benar. memang benar-benar karena Karena karya. karya bersama lah. Ya, ya. Karya bersama gitu. Dan aku mempunyai bisa di-sharing juga mempunyai tradisi di Banjar Apa tuh? untuk STT. Tradisinya itu mungkin beberapa orang nggak akan pernah percaya bahwa setiap pengerupukan satu tetes pun pemuda nggak ada yang boleh minum alkohol. Oh, pantes. Ogoh-ogoh segede apapun jalan. Bener bisa dikontrol. Mau tuh nggak? Mau tuh nggak? Mau. Tapi itu bisa. Bisa. Mau mereka. Mau. Disiplin banget berarti ya. Apa yang menyebabkan Karena mau? banyak Nah, kayak itu. gitu. Iya, yang Kita menyebabkan- minum mabuk Iya. baru jalan. Apa yang menyebabkan mau kan? Enggak, Pertanyaan. itu dia, itu Apa dia. yang menyebabkan yang mau? Mereka percaya. Percaya apa? Percaya sama karyanya. Percaya bahwa kalau kita minum atau apa, yang rugi itu mereka sendiri. Iya. Contoh, kita udah buat ogoh-ogoh nih, mungkin selama 2 bulan Ya. lah. Pagi sampai pagi, malam sampai pagi. Mungkin oke kalau pada saat membuat ogoh-ogoh, aku sendiri yang Buat. membuat, bukan yang ngasih uang untuk Ya. beli minuman. Karena kita nggak boleh ego, lemarinya nggak boleh ego tuh. Ya. Kalau ada yang suka minum, Ya. kasih untuk minum Ya. biar mereka mau artinya enjoy gitu loh. Ya. Nah, kita udah proses buat ogoh-ogoh nih selama 1 bulan, 2 bulan. Tapi pada saat hari H, seandainya minum, janganlah minum banyak. Artinya sampai punya. Seandainya sampai punya dah, sampai nggak ingat. Ya. Yang rugi siapa? Udah bikin lo berbulan-bulan, Ya, tahu-tahu tidur di rumah, Ya. atau nggak ingat pada saat buat ogoh-ogoh, yang rugi siapa? Ya. Kan kita sendiri yang rugi kan. Betul. Benar. Udah nggak ingat. Ya kalau nggak ingat sendiri, kalau nggak ingatnya rame-rame buat ogoh. Tuh. Ya. Tapi gokil loh. Nah, pengaruhnya setelah itu apa yang aku bisa lakukan untuk mereka itu istilahnya mau. Ya. Kita geser waktu aja deh. Oke. Nah, masa geser waktu deh. iya. Yang sebelumnya minum sebelum pengerupukan, kita geser setelah pengerupukan. Oh, tradisi minum tapi Nah, seperti iya. aja. Tapi ada catatan. Apa tuh? Siapa sih yang bisa minum setelah capek-capek? Malah nggak jadi minum ya sebenarnya. Itu juga ada Juga, iya. Jebakannya itu ada di awal juga loh. Jadi siapa yang mau minum, berani minum, tak kasih panadol duluan. Biar apa tuh, Mas? Mungkin kalau habis minum obat, minum berani. Amol yang langsung. Masuk triknya. Nanti teman-teman di banyak kasih panadol ya. Kenapa? Aku lah undang semua aparatur kepolisian tak undang. Pecalang, aparatur desa, sampai tentara tak undang. Pada saat Hamin 1 pengerupukan, semua nih seluruh anggota STT, pecalang, anggota Banjar tak rapatin. Ini atas nama pribadi dan atas nama ketua STT. Aku minta bahwa besok nggak ada yang boleh minum. Jadi konsekuensinya siapapun yang minum besok udah siap nggak ikut pengerupukan. Oh, oke. Gas ya pokoknya. Gas pokoknya. Tetapi setelah itu, kalau namanya istilahnya seremoni kita happy, Iya. setelah upacara ataupun apapun yang udah istilahnya sukses, Iya. baru kita happy. Namanya perayaan. Perayaan. Kalau di depan pendaftaran. Gitu loh. Makanya berani jamin, nggak tahu sih sekarang apakah dalam artian kalau aku pribadi Iya. masih istilahnya masih digugu, dan masih bisa. Tapi dengan kepemimpinan baru, kalau dia mau tegas pasti bisa. Ya, benar sih. Benar. Karena kalau Ya. udah jadi tradisi harusnya bisa. Ya. Berarti balik lagi ke masa kecilnya Gusman. Gusman kan lu dari kecil sampai Iya. besar di sini kan. Nah, itu Gusman pernah sebandel apa sih dulu? Sebandel-bandelnya Gusman tuh apa sih? Orang kan banyak yang nggak tahu nih. Bingung. Bingung antara nggak bandel atau bandel banget. Atau bisa nutupin. Enggak, bingungnya itu apa? Yang mana sih yang pantas untuk dibilangin? Nggak apa-apa. Kalau di sini bebas Gusman, gitu bebas. Enggak, maksud biar enggak ketahuan. Bandel cewek nggak? Padahal cewek, tapi enggak ada yang mau udah pasti. Pengen bandel sih. Tapi kalau bisa bilang dari zaman dulu, waktu zaman Gusman kecil sama sekarang beda banget ya. Di tapasin sini. Beda. Beda banget ya. Dalam artian bedanya itu bukan masalah kepribadiannya sih, beda pola dalam artian pola kesehariannya sih beda. Beda banget ya. Ya kalau dulu istilahnya
dalam artian angin dan ngawung aja ngelot tanpa terarah. Kalau sekarang sih udah mulai bisa teratur lah. Iya. Satu teraturnya memang karena kesadaran, terus juga udah punya anak, punya istri kan beda. Ya dulu mungkin buat ogoh-ogoh, kalau misalnya di Banjar kita buat ogoh-ogoh dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi, 7 pagi masih bisa. Kalau sekarang udah punya anak istri kayaknya udah susah. Ya. Bisa sih, cuman siap-siap aja. Dikunci keluar. Kamu tidak dapat jabatan ya? Kontrak. Berarti dulu di sini masih sepi banget soalnya. Dulu sih masih bilang sepi. Lamaran sepi lamaran. Rutinitasnya mungkin nggak kayak sekarang. Oh, Gusman lahir tahun berapa sih? Kalau tahu? Lahirnya? Aku lahir tahun 91. Oh, nggak ada jauh 90. Oh gitu. Oh, syukuran kami. Iya, berarti masyarakat 90 tuh. Iya. Orang tua. Melihat sekarang, maksudnya kondisi sekarang, cara pandang Gusman gimana sih? Kondisi di peraturan sekarang, terus sekarang banyak Benar Bre. apa tuh di politik? Karena ada titipan nih Gusman, titipan pertanyaan. Nih mungkin kan udah kesebar nih nanti untuk pengerupukan berikutnya. Ada undang ada peraturan tuh 11 atau 10 peraturan yang disebarin. Gusman sempat baca nggak itu? Sempat, tapi nggak terlalu paham. Tapi kira-kira ada yang Garis besarnya. garis besarnya. Kalau untuk pengerupukan kali ini adanya sebuah istilahnya standarisasi untuk standarisasi prokes. Kalau jujur secara pribadi kita harus menaati prokes. Dalam artian menaati yang masuk logika, yang masuk akal. Misalnya prokesnya pakai masker. Kita nggak terlalu rapi dalam artian kalau bisa ya jaga jarak kalau bisa. Terus pakai hand sanitizer. Itu masih bisa. Tanpa adanya prokes, pemerintah kita di atas itu nggak bisa mempertanggungjawabkan ke pemerintah yang lebih atas lagi. Oke. Secara itu menurut pandangan aku nggak boleh kita terlalu ego lamaran. Ngapain sih isi kayak gini. Oh nggak ada kaidahnya, nggak ada. Pemerintah kita itu juga memikirkan dalam artian terbaik dari yang terburuk. Terlepas nantinya akan berakhir baik atau enggak kita nggak tahu. Seandainya tanpa ada prokes, standarisasi, seandainya ada istilahnya pertanyaan dari pusat, ngapain sih Bali buat para dogo-dogo? Kamu bisa nggak tanggung jawab? Oh bisa Pak. Ini loh prokes yang kita lakukan. Semua orang udah pakai nih. Ya semua orang pakai ini. Oh kalau kayak gini bisa kamu lakukan. Seandainya kalau nggak, ngapain sih kamu mikirin ini? Apa sih kamu dasarnya? Oh maaf Pak, kita nggak ada prokes yang nggak bisa. Itu yang kita takutkan. Makanya ada standarisasi seperti itu. Cuma dalam tip yang mana yang memang benar-benar masuk akal, yang mana enggak. Berarti dipilah-pilah. Ya dipilah-pilah. Misalnya prokesnya kita harus antigen dan sebagainya. Kita udah divaksin. Kalau antigen berapa duit lagi dikeluarin? Itu makanya kan. Ya, terus masalah berapa orang? Misalnya 50 orang. Dia. Terus kalau pemudanya 200 atau 150 orang. Apa yang bayarnya? Bukan ya. Karena kalau dibatasi cuma 50 orang yang anak ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Yang lagi 100 sampai 150 orang itu mau dikemanain? Mau nggak diajak? Itu loh. Cuman kita semuanya diajak. Yang penting kita disiplin, pakai masker, sanitizer. Kita juga udah vaksin dan sebagainya. Gitu loh. Kalau nggak, apa sih gunanya divaksin kalau gitu? Iya, betul juga. Berarti kooperatif kerja sama antara masyarakat sama untuk patuhin prokes ini nanti Gusman harapkan juga berjalan. Jadi terus tapi ada juga yang kemarin tak debat di desa. Kenapa sih ogoh-ogoh ini harus di luar ruang lingkup Banjar aja? Nggak boleh kayak dulu misalnya Banjar Kelodan keluar sampai Serasedo dan Banjar Serasedo sampai Banjar Kelodan. Kenapa sih kayak itu? Oh ini untuk menghindari keramaian dan sebagainya bla 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 bla. Toh meskipun ogoh-ogohnya nggak keluar banyak, orang-orangnya juga biasanya keluar banyak. Itu juga. Terus ya, secara logika, kalau berani memang pemerintah tegas, ngapain sih pasar itu mesti dibuka? Nah itu sebenarnya pertanyaanku gitu. Kalau pasar itu sebenarnya kan dari berbagai macam arah. Dari luar, dari mana? Dan kita tahu pasar tradisional itu nggak begitu higienis. Betul. Ya realitanya memang seperti itu gitu. Seharusnya sana tempat penularan virus paling tinggi. Tapi nggak pernah lo lihat nenek-nenek atau pedagang pasar tuh ya istilahnya sampai
kejang-kejang tuh gimana? Lucu juga yang nenek-nenek kejang-kejang. Gitu kan. Ya, kita kan kayak dulu kan kayak gitu anunya. Oh, orang yang kena COVID itu tahu-tahu di jalan pingsan. Itu epilepsi kok. Gue nggak gitu. Iya, tahu. Kena mabuk. Iya. Tapi ada satu yang menarik yang gue cari sepatu Gusman. Lu perhatiin yang di Gusman. Ini sepatu kerja Ini sepatu apa nih Gusman? Kok ada gambar? Ini mereknya sebenarnya Vans. Gambar logonya Terus Vans. kok bisa ada gambar Ini kebetulan teman yang gambar. Oh bukan Gusman. Bukan. Oh. Ini kenang-kenangan dari Blur Tattoo. Wow, belum satu. Oh Blur Tattoo. Blur Tattoo kebetulan kan teman satu angkatan. Bukan kenang-kenangan sih, tak suruh. Lebih Buat ini. Oh dipaksa. Ya, Ini bikin gambar logonya Gusman. Ya Ya, ini gambar logonya, gambar logo kali-kali sama sekretaris budaya. Oh, iya iya iya. Berarti total Gusman udah bikin berapa logo total? Yang benar-benar pure Gusman yang garap. Kalau di Banjar, Iya. Banjar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Wih, banyak juga ya. Banyak. Cuman sepatunya baru 2. Mungkin fans mau ngirim lagi. Jadi setiap tahun cuma dapat satu sepatu, bukan satu pasang. Sepatunya sebelah doang. Paling lama tuh berapa lama sih Gusman bikin logo? 2 bulan. Padahal 50 hari. Paling lama tuh. Paling lama ini Raja Bali. Paling cepat Kemarin 7 hari. yang setelah kedua itu. Ya. 7 hari itu Gusman. 7 hari. 7 hari itu. 7 hari. Itu gede juga loh. Itu gede. Gede, 5 meter. 5 meter. 5 meter posisi duduk. Nah, tapi aku mau tanya kalau Kendut itu kan dia bikin logo kan pakai apa sih? Teknologi dia. Iya, bisa gerak. Kenapa Gusman nggak bikin seperti itu? Aku juga pakai teknologi. Apa itu? Pakai dongkrak bisa naik bisa turun. Gue nungguin itu. Aku juga pakai teknologi. Pakai las buat pasang mesin. Pakai grinder. Kan teknologi itu kan kita cara. Iya. Cuma teknologinya sebatas apa gitu. Iya, iya. Bukan robotik. Oh, kalau robotik. Tadi Gusman nggak ngarah sana ya? Enggak. Karena Ada keinginan nggak atau karena beda konsepnya karena gede? keinginan sih ada, cuman dengan keadaan kita dalam artian kita harus realistis. Bahan untuk menjadikan ketika go gerak itu nggak mudah. Nggak mudah, betul. Misalnya aku kan senangnya bikin anatomi realis. Kalau kita misalnya bikin go gerak, ini mungkin harus ada silikon, Oh dan iya, sebagainya. biar keger. Dan itu ya itu nggak kayaknya kurang bisa diterapkan dalam go gitu loh. Oke. Dan biayanya itu tinggi. Tapi kalau ada budget mau nyobain. Mau ya? Mau sih nyoba, tapi Mungkin. geraknya itu memang benar-benar harus matang gitu loh. Iya, iya. Biar nggak kaku gitu. Memang Terus, geraknya iya, memang iya. benar-benar gerak. Gitu loh. Keren banget sih kalau itu. Cuman aku memang ranahnya nggak istilahnya nggak bisa di bidang robotik kayak gitu, artinya gerak mesin gitu. Nggak begitu paham lah. Oh. Kalau ada yang bantu mungkin bisa gitu. Kerja sama gitu ya. Ya. Yang kemarin logonya yang waktu ngambil gerak juga itu. Enggak. Oh enggak. Enggak. Pokoknya gerak, yang gerak. Iya logonya dari rumahnya ke. Ya. Tapi rencana Gusman ke depan apa sih Gus? Maksudnya rencana ke depan mau bikin apa gitu? Selain logo Iya. ya, selain logo. Rencana ke depan sih menjadikan sebuah studio ini bisa memberikan nafkah bagi seluruh masyarakat sekitar gitu dalam artian entah itu pemuda atau orang tua. Iya, iya. Yang jelas bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Gitu. Tapi ngomong studio ini, sebenarnya studio ini Gusman itu untuk apa? Maksudnya apakah emang untuk khusus logo? Apakah ya Semua siapa? project. Iya, Semua project semua sih, project ya. yang bisa masuk. Oh gitu. Yang Jadi bisa. orang-orang juga dari Banjar apapun mau ngerjain project sini boleh. Kalau dari Banjar sih kita studio pribadi. Oh pribadi. Studio pribadi, cuman orang-orang yang kita libatkan itu kebanyakan dari Banjar. Oh gitu. Ya, bukan project Banjar yang kita. Iya. Ya siapa tahu bikin penusa. Bikin bande buat ngambil pasang sini. Bukan gitu. Kalau yang pribadi. Hotel, villa. Jadi setelah logo itu kan bulan apa ya? Maret. Maret setelah Tanggal 2 Maret ya? Dua Maret ya? Dua Maret. Setelah Maret itu kan logo selesai tuh Gusman. Ya. Gusman mau ngapain tuh? Habis Maret itu tuh. Apa yang gogonya tuh aku ya? Enggak, Gusman habis bikin logo itu mau ngapain lagi? Dia lanjut project lagi. Project aja. Sebenarnya ada beberapa project Termasuk yang di Denpasar. ya.
Excited sih aku men. Iya. Lihat itu men. Ya doain juga biar lancar lah. Harus doain. Pastilah. Itu ngomong by the way dari pasar dapat dari mana Pak Gusman? Maksudnya kenapa dia bisa Gusman yang dicari gitu? Ya ada sih beberapa teman yang istilahnya merekomend. Oh, rekomendasi emang lihat hasil karya Gusman juga, ternyata cocok sama ya ini gitu ya. Itu berapa meter kira-kira tingginya? Sekitar 15. Itu patung Gusman. Atur. Ton. Oke deh. Oke, Mungkin Gusman. oke, jadi Gusman kita udah Kasih waktunya. nanya segala macam tentang Gusman juga. Jadi Sampai batuk-batuk. ini kalian yang nonton ini tungguin aja Ogogo Gusman tahun 2022. Yoi. Dia belum bisa ngasih tahu juga kan apa, tapi yang jelas surprise buat kalian. Yoi. Jangan lupa juga Gusman ada di YouTube? Belum ada. Oh belum ada. Ntar Kebanyakan orang sih yang enggak. oh gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Udah punya media. Ternyata kita tidak ada di satu Asbas. Jangan lupa nonton ke Follow IG-nya Gusman juga. Gusman juga gimana Gusman? Gusman_Surya. Yoi. Gusman_Surya dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan like dan share. Yoi. Terima kasih Gusman. Thank you, Gusman. Waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Gusman. Ya sama-sama.